Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tema judulnya adalah mengapa masyarakat Ponorogo itu banyak yang bekerja di luar negeri. Nah, saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang membuat masyarakat Ponorogo itu banyak yang bekerja di luar negeri. Langsung saja intro. Untuk faktor-faktornya yang membuat masyarakat Ponorogo itu bekerja di luar negeri itu, di sini saya akan membeberkan 5 faktor ya. Oke, langsung saja. Faktor yang pertama adalah peluang kerja yang terbatas. Seperti Anda ketahui bahwa di Ponorogo ini adalah kota kecil, kota UMKM yang dimana pabrik itu minim. Terus industri-industri itu pokoknya jarang, bahkan nggak ada. Kalaupun ada itu hanya rumahan, hanya pokoknya mikro kecil menengah lah. Kalau untuk industri yang besar-besar itu nggak ada. Jadi orang itu mau gaji UMR itu susah. Jadi pelariannya kemana? Ya ke luar negeri. Kemana lagi kalau bukan di luar negeri? Dengan minimnya industri ini, Ponorogo itu ya lingkup kotanya kan kecil, hanya mungkin bisa survive kalau memang jualan-jualan itu pun kalau itu laku. Tapi kebanyakan di Ponorogo itu angkringan itu banyak. Jadi orang itu ya sektornya itu kalau misalkan nggak bekerja di luar negeri ya buka usaha sendiri, tapi itu ya sebatas mikro kecil lah intinya, kebanyakan seperti itu. Jadi peluang kerja itu di Ponorogo terbatas, pengangguran banyak. Oke, itu satu. Yang kedua adalah penghasilan lebih tinggi. Di luar negeri itu penghasilannya jauh lebih tinggi daripada Ponorogo. Ponorogo itu UMR-nya berapa sih? Hampir paling rendah sendiri di Jawa Timur. Dan masuk pokoknya paling rendah, entah itu memang daerahnya tertinggal atau gimana nggak tahu, tapi yang jelas faktornya mungkin perputaran keuangan itu lambat sih. Lingkupnya hanya di kota, tapi di desa-desa, terus jenes ke selatan, terus jeruk sing ke selatan itu mungkin perputarannya hanya kan banyak ya, maksudnya UMKM jarang, banyak pemukiman saja. Jadi penghasilan di luar negeri itu lebih tinggi, beberapa kali lipat daripada yang ada di Ponorogo. Yang ketiga adalah keterampilan dan keahlian. Nah, sebenarnya masyarakat Ponorogo ini banyak yang mempunyai keterampilan dan keahlian di bidang tertentu, misalkan jadi perawat, bekerja di industri, mesin itu banyak, tapi wadahnya itu loh nggak ada. Di Ponorogo nggak ada wadahnya itu untuk keahlian-keahlian itu berkembang, itu nggak ada, kan harus butuh modal. Di Ponorogo itu minim sekali untuk melakukan, ya misalkan logikanya gini ya, kita mempunyai bakat mesin, kita ingin kerja di industri mesin, tapi di wilayah tertentu, di wilayahnya si orang yang ahli itu nggak ada industri mesin. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita untuk menghasilkan uang, kan gitu. Jadi faktor keterampilan dan keahlian itu agar bisa diaplikasikan ya kita kerja di luar negeri, misalkan di industri-industri Taiwan, Australia, Korea, Jepang, itu seperti itu. Yang keempat adalah dorongan sosial. Dorongan sosial ini berpengaruh karena orang itu menganggap kesuksesan itu salah satunya adalah bekerja di luar negeri. Jadi bekerja di luar negeri itu menurut pandangan masyarakat Ponorogo terdahulu ya, itu eh, ada nilai prestis tersendiri, ada nilai tersendiri bagi orang yang bekerja di luar negeri itu, dicap sukses, dicap bisa bangun rumah, dicap pokoknya dicap mapan. Karena ya faktanya yang bisa bangun rumah adalah orang yang bekerja di luar negeri. Bahkan PNS pun ya kalau di Indonesia itu nggak bisa bangun rumah kecuali menggadaikan SK seperti itu. Yang bisa hanya bekerja di luar negeri.
Kalau Anda tahun-tahunan di Indonesia mungkin ya bisa sih, tapi itu kecil kemungkinan. Jadi banyak gagalnya kalau menurut saya loh, realitanya. Jadi dorongan sosial itu meningkatkan pemuda-pemuda Ponorogo itu banyak yang ke luar negeri, seperti itu. Yang kelima adalah pengalaman dan peluang berkembang. Nah, pengalaman ini tidak bisa dibeli dengan uang. Orang itu tentunya ingin menceritakan pengalamannya ketika bekerja di luar negeri. Jadi pengalaman itu lebih sih daripada uang. Kita bisa menceritakan ke sanak saudara tentang bagaimana hal-hal yang kita lalui di luar negeri itu menjadi suatu kenangan yang berharga, nggak bisa terulang. Terus berkembang, dalam arti berkembang itu secara finansial kita meningkat, secara pikiran kalau orang ngerantau itu pasti meningkat. Gimana manajemen keuangan, gimana cara mengatur waktu, cara mengatur pola makan, pola tidur, mandiri, itu semua aspek kalau orang ngerantau itu pasti tercukupi semua. Jadi kita tuh di perantauan itu dituntut berpikir cerdas, berpikir kritis. Jadi untuk berkembang mentalnya itu lebih baik. Kalau kerja di kota sendirian cenderung layeh-layeh. Kalau di Ponorogo kebanyakan di sawah itu kan jam 9 ngopi, kerja lagi, ngopi lagi, cenderung santai, tapi penghasilan juga pas-pasan. Kalau di luar negeri tinggi, bos. Seperti itu. Makanya banyak teman-teman saya yang keluar negeri. Oke, itu saja. Harapan saya banyak pemuda-pemuda Ponorogo yang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di Ponorogo untuk mengurangi lah setidaknya ketergantungan ke luar negeri yang tiap tahun kan butuh dana besar juga ke luar negeri itu. Jadi ketergantungan itu ya kalau bisa dihindari, tapi juga lapangan kerja di Ponorogo ini terbatas, dan juga kalau mau buka usaha harus butuh modal. Nah, itu problemnya. Itu tugas bupati ya, untuk menanggulangi itu masalah utama sebenarnya, daripada pembangunan apa itu. Yang faktor utama itu sebenarnya itu pola pikir, mengedukasi pola pikir masyarakat itu loh. Itu sebenarnya masalah utama, fundamental sekali. Oke, itu saja video dari saya. Ini hanya opini. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Oke, sampai jumpa.